Welcome back. Welcome back. Welcome back Welcome back. Welcome back. Welcome back. our YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Zahri. Saya Andika. Saya Rahman Refai. Saya Kemas Muhammad Afif. Saya Asri Komariati Putri. Saya Rita Putimawati. Saya Gusti Miaretna. Saya Adila Pratiwi. Perencanaan pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh. Jadi, pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Nah, dalam perencanaan pesan-pesan bisnis dibutuhkan pemahaman proses komposisi, di mana di sini ada 3 tahap penyusunan pesan-pesan bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan. Di sini harus dipikirkan hal-hal mendasar seperti tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan dan saluran yang digunakan menyampaikan pesan. Yang kedua, organisasi dan komposisi. Ini tahap di mana kata-kata harus sangat diperhatikan agar mudah dipahami oleh audiens. Yang terakhir, revisi. Nah, di sini jika tahap sebelumnya masih belum sesuai, maka harus dilakukan perbaikan. B. Penentuan tujuan. Jadi tahap pertama merencanakan pesan bisnis adalah memikirkan tujuan. Jadi sama halnya dari Bengkulu menuju Padang, setelah kita menentukan tujuan, kita dapat menentukan arah. Kita bisa melewati Jambi, kita juga bisa melewati Muko-Muko. Nah, seperti itulah pesan bisnis ini, teman-teman. Ada 4 keputusan yang bisa kita ambil setelah tujuan itu sudah jelas. Yang pertama yaitu keputusan untuk meneruskan pesan. Yang kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Yang ketiga, keputusan untuk memusatkan isi pesan. Yang keempat, keputusan yang akan menetapkan media yang akan kita gunakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Tujuan yang kedua adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan itu mudah dipahami secara baik dan benar. Yang ketiga adalah melakukan kerjasama atau kolaborasi bisnis antara seseorang dengan orang lain atau antara perusahaan A dengan perusahaan B. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara menguji tujuan. Yang pertama, apakah tujuan tersebut realistis untuk dilakukan dengan kemampuan yang ada? Yang kedua, apakah waktu yang tepat untuk melakukan tujuan tersebut? Yang ketiga, apakah orang yang mengirim pesan sudah tepat dan informasi atau pesan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Yang terakhir, apakah tujuan selera dengan tujuan organisasi perusahaan dan visi misi perusahaan? Analisis audiens adalah proses mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang menjadi audiens sehingga kita dapat mengerti kebutuhan, harapan, kepercayaan, nilai, sikap, dan opini mereka. Langkah-langkah memahami audiens. 1. Cara mengembangkan profil audiens, ukuran dan komposisi audiens. Tekankan ide-ide yang menarik bagi audiens. 2. Cara memuaskan audiens dengan kebutuhan informasi. Cari apa yang diinginkan, beri informasi lengkap dan akurat. 3. Cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Motivasional audiens dapat dilakukan dengan pendekatan komunikasi, pesan yang akan disampaikan, dan pendekatan emosional terhadap audiens. D. Penentuan ide pokok. Penentuan ide pokok didapat dari tema atau topik, di mana topik adalah subjek, sedangkan ide pokok adalah pernyataan topik yang menjelaskan inti dari tujuan topik. Penentuan ide pokok ada 2, yaitu teknik curah pendapat dan pembatasan cakupan. Di mana teknik curah pendapat merupakan teknik yang membiarkan pikiran berinisiatif secara luas. Ada 5 hal di dalamnya. Yang pertama, storyteller tour, di mana fokus ide ada pada alasan komunikasi, poin, rasional, dan implikasi. Yang kedua, random list, di mana kita menulis segala sesuatu yang ada di pikiran saat itu juga. Yang ketiga, CFR, worksheet, adalah pemecahan masalah dari topik yang sedang kita lakukan. Yang keempat, journalistic approach, poin dari menentukan ide pokok. Lalu yang kelima ada question and answer chain. Langkah ini adalah untuk melihat dari sisi perspective audience. Lalu pembatasan cakupan. Pembatasan cakupan merupakan penyajian menggunakan kata singkat agar penyampaian pesan dapat lebih membangkitkan audiens untuk menghindari pesan kompleks dan kontroversial yang memakan waktu lebih lama. Oke, untuk selanjutnya kita akan ngebahas tentang seleksi saluran dan media. Dalam berkomunikasi, komunikasi memiliki 2 cara, yaitu yang pertama lisan dan tertulis.
Lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan atau secara percakapan. Kalau komunikasi tertulis adalah suatu komunikasi yang dilakukan secara tertulis. Contohnya email, post, dan lain sebagainya. Terus kita akan ngebahas tentang hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. Yang pertama adalah bertele-tele, memasukkan bahan yang tidak relevan dan tidak logis. Yang selanjutnya adalah informasi penting terlupakan. Yang selanjutnya pengelompokan dan urutan pesan tidak menunjukkan satu kesatuan yang logis. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam perorganisasian yang baik. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus tercakup di dalamnya. Selanjutnya yaitu manfaat perorganisasian pesan yang baik. Ada 4. Yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Dengan mengemukakan hal penting secara jelas, menyusun ide secara logis dan berurutan, dan memasukkan suatu informasi yang relevan dalam pesan, maka audiens akan lebih mudah dalam memahami maksud dan isi pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima pesan. Pengorganisasian pesan yang baik di samping membantu audiens dalam memahami maksud pesan juga membantu audiens untuk dapat menerima pesan tersebut. Yang ketiga, menghemat waktu audiens. Apabila suatu pesan tidak terorganisasi dengan baik, penyampaian akan menghabiskan waktu audiens. Salah satu tujuan perorganisasian pesan yang baik adalah menyampaikan informasi atau ide yang relevan. Keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat selesai lebih cepat dan menghemat waktu. Teman-teman, slide terakhir, berdasarkan reaksi audiens, terdapat 4 bentuk organisasi pesan bisnis. 1. Direct request, merupakan pesan yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju. Misalnya, memberi surat penawaran kepada audiens yang tertarik pada suatu produk yang kita tawarkan. Sebaiknya menggunakan pendekatan langsung. 2. Pesan rutin, good news atau goodwill. Pesan rutin merupakan pesan atau informasi yang disampaikan secara rutin dan merupakan bagian dari bisnis tetap. Sedangkan good news atau goodwill merupakan berita yang menimbulkan reaksi positif bagi penerima. 3. Bad news merupakan berita yang berpotensi menimbulkan kekecewaan, misalnya penolakan lamaran kerja dan lain-lain. Keempat, pesan persuasif. Pesan persuasif bertujuan membujuk dan penerima tidak tertarik pada pesan tersebut. Oleh karena itu, pendekatannya dilakukan secara tak langsung.